rewel, yang dijaga itu kadang itu apa sih, eh, suka ngadu-ngadu sama anaknya padahal itu nggak terjadi. Kadang kan kayak gitu, tapi apa mereka tahu di sini kerja kayak gimana? Mereka mah yang di rumah cuma bisanya ngomong ngomong ngomong, kayak ngomong apa sih, ya bertahun-tahun kerja nggak punya apa-apa, belum punya apa-apa kayak gitu ya. Ya biarin aja, orang mau ngomong apa mah terserah. Coba kalian ngerasain kesini, sok mangga atuh kesini ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya ya. Hari ini saya mau bercerita soal uh, uang betah karena butuh ya. Kenapa saya berbicara soal ini? Ini cuma cerita aja ya. Kalau pas cerita saya ini ada kesamaan dengan teman-temanku yang menonton video saya, berarti itu namanya lagi kebetulan ya. Jadi maaf kalau ada salah-salah kata, atau itu namanya juga cerita, jangan diambil di hati gitu aja ya. Kenapa uang betah karena butuh ya, kayak gampangannya kayak di sini aja ya, kayak di Taiwan gitu aja, soalnya saya lagi kerja di Taiwan gitu aja ya. Kadang orang kerja di sini, kerja di luar negeri itu bertahun-tahun nggak pulang-pulang karena apa ya, apa sih, orang kadang kayak tetangga, kayak siapa, banyak yang ngomongin katanya udah bertahun-tahun kok nggak bisa kebeli apa, nggak bisa beli ini, nggak bisa beli itu. Kadang kan kayak gitu, kok masih di perantauan, kok belum punya hasil. Kadang namanya orang kan ada-ada aja yang ngomong kayak gitu, tapi kan mereka nggak tahu gimana rasanya kerja di luar itu kayak gimana. eh, Kerja di luar itu kayak apa ya, ngadepin yang kita jaga, seumpama eh, kakek atau nenek, dianya rewel apa enggak. Kadang kan ada yang kenyeh kenyeh busuk Indonesia, maksudnya ada yang rewel, yang dijaga itu kadang itu apa sih, uh, suka ngadu-ngadu sama anaknya padahal itu nggak terjadi. Kadang kan kayak gitu, tapi apa mereka tahu di sini kerja kayak gimana? Mereka mah yang di rumah cuma bisanya ngomong ngomong ngomong, kayak ngomong apa sih, ya bertahun-tahun kerja nggak punya apa-apa, belum punya apa-apa kayak gitu ya. Ya biarin aja, orang mau ngomong apa mah terserah. Coba kalian ngerasain kesini, sok mangga atuh kesini ya, mangga sok. eh, Ntar gimana rasanya kerja di sini itu kayak gimana, biar kalian itu tahu. Kadang ya kalau dapat majikan baik, apa-apa dicukupin ya. Tapi kalau dapat majikan pelit, maaf aja ya, namanya dapat majikan baik maupun dapat majikan pelit itu kan ya semuanya juga rezeki gitu ya, diterima aja kayak gitu. Kalau yang dapat majikan pelit ya, kalau nggak beli ya nggak makan. Maksudnya kayak gimana ya, kayak dari lauk, kayak dari sayur kayak gitu. Kalau eh, dianya nggak beli sendiri ya nggak bakalan makan tiap hari. Masa iya tiap hari itu makannya beras, suruh makan nasi aja, apa ya, ada kekuatan. Orang namanya kerja di jaga orang tua ya, kurang tidur malam, tiap malam itu bangun kadang berapa kali ganti popok. Terus kadang apa itu, dianya lagi rewel apa,
terus ya minumin susu apa tengah malam kayak gitu. Apa kalian tahu, kalian mah enak tidur-tidur di rumah ya, tinggal tinggal apa tinggal ngomong, tapi di sini kayak gimana kan kalian nggak tahu, jadinya jangan terlalu banyak ngomong ini ngomong itu. Rasain dulu, kalau kalian belum ngerasain jadinya eh, ngomong ya semaunya. Tapi kalau kalian udah tahu rasanya di luar negeri kayak gimana, ya udah tahu rasanya ya nggak bakalan bisa ngomong apa-apa, ya sama aja kayak gitu ya. Terus kenapa eh, betah di luar negeri itu karena apa ya, karena anak apa ibaratnya kebutuhan keluarga itu dianya yang menyukupi sendiri. Maksudnya ya maaf maaf aja kadang dianya itu maaf ya, maksudnya janda nggak punya suami, jadinya kan jadi tulang punggung kayak gitu, otomatis kan nyukupin keluarganya dianya. Terus belum anak sekolahnya ya, kalau anaknya satu, kalau anaknya punya dua atau tiga kan ya belum anak sekolah antara SMA atau enggak SMP atau enggak SD. Kalau SD kan masih mendingan, masih agak ringan, tapi kalau yang SMP atau SMA kan biaya juga udah lumayan kayak gitu, belum ongkosnya, belum jajannya kayak gitu. Siapa lagi kalau bukan si TKW-nya yang nyukupin ya. Jadinya ya kalau ditanya betah enggaknya, sebenarnya itu enggak betah. Kalau ditanya niatnya itu, namanya kita sebagai TKW itu pengennya itu kumpul keluarga di rumah kayak gitu ya, diem aja di rumah, bisa apa itu, bisa jaga anak, bisa mantau anak kayak gitu. Tapi apalah daya, karena apa, karena kebutuhan itu. Terus apa, kayak dia itu mbetahin apa ya, hati teriris-iris. Kadang kalau telepon ngeliat anaknya, kadang ya namanya juga diurus kakek nenek kan, yang penting diem nggak nangis apa. Biasanya kalau orang kalau kakek neneknya kan kayak gitu, terlalu sayangnya sama cucu, jadinya yang penting nggak nangis kayak gitu ya, apa aja diturutin. Kadang ya agak bandel kayak gitu ya, dibiarin aja ya, bukannya dibiarin ya, gimana lagi, namanya juga apa ya, terlalu sayang sama cucu. Kadang mau ngomelinnya juga nggak tega, tapi ya gimana lagi. Apa kalian tahu yang kenapa bertahun-tahun di sini betah itu apa? Dia itu apa ya, menanggung kesedihan, menanggung sebenarnya kangen sama anak, pengen kumpul sama anak kayak gitu. Tapi apalah daya, karena karena mereka orang maksudnya karena orang nggak punya, gimana lagi kalau nggak kerja kayak gini. Soalnya kerja di rumah ya cukup buat makan, nggak ada sisa sama sekali. Terus kalau di rumah kalau nggak punya sawah juga, ibarat kata beras juga beli ya tambah naik, harga juga tambah naik ya, bingung sendiri. Namanya orang hidup kan ya butuh makan. Kalau kalau pengen hidup, kalau nggak makan gimana caranya, yaitu ya dengan cara kayak gini. Makanya dibetah-betahin, karena apa, sebenarnya mah pengen banget kumpul sama anak, bisa apa, keluh kesah anak itu, pengen dengerin keluh kesah anak-anaknya. Tapi apalah daya, sebenarnya mah saking kelihat anak itu apa ya, tumbuh nggak di depan mata, tapi ya apalah daya kayak gitu. Itu juga buat nyukupin masa depannya dia. Soalnya dia berpikir kalau iya bener dia diem di rumah, entarnya ya kalau makan ya ibarat kata cukup nggak cukup, tapi entar mikirnya dia bisa nyekolahin anaknya enggak. Sedangkan sekarang ini kalau apa, anak nggak sekolah kerja apa, terus juga tertinggal. Ibarat katakan kalau bisa mah
orang tua kan mikirnya eh, orang tua goblok nggak apa-apa, bodoh nggak apa-apa, yang penting eh, anaknya itu bisa pintar. Mikir kita sebagai orang tua mah kayak gitu. Orang tua goblok nggak apa-apa, yang penting mah anak itu bisa pintar. Tapi gimana anak bisa pintar, dengan cara apa ya? Dengan cara orang tua nyekolahin anak nyampe ya, kalau nggak bisa ya sederajat SMA, kalau namanya eh, dana nggak menyukupi. Tapi kalau dana menyukupi, syukur-syukur bisa nguliain. Itu termasuk bagi kita sebagai orang tua itu sangat seneng luar biasa kayak gitu. Sebenarnya mah apa ya, hati itu teriris-iris, tiap malam itu ingat terus. Sebenarnya mah pengen nangis, tapi ya nangisan kita sebagai orang tua nangis di sini itu cuma berdoa moga kedepannya anak kita semua itu bisa apa ya, bisa menjadi generasi yang apa ya, ibaratnya itu nggak ketinggalan. Soalnya kan di sini apa, kalau nggak sekolah itu gimana ntar masa depannya, mikirnya kayak gitu. Belum ya nyukupin keluarga kayak gitu ya. Apalah daya, namanya kita orang nggak punya ya, betah nggak betah di negeri orang ya kita betah-betahin ya. Ya sebenarnya mah sakit dibilang, kalau ditanya kamu betah nggak di negeri orang, nggak betah. Jawaban saya nggak betah. Kalau ditanya kamu lebih suka di mana, suka di negeri sendiri apa di luar negeri? Kalau saya pribadi, kalau ditanya, saya lebih suka di negeri di negeri sendiri, nggak di negeri orang. Tapi apalah daya kayak gitu, apalah daya kalau semua itu demi keluarga kita yang di rumah kayak gitu. Kita betah di sini bertahun-tahun nggak pulang-pulang ya demi bisa nyukupin keluarga yang di rumah, biar nggak apa ya, nggak terlalu apa sih, biar mereka pengen beli apa misalnya ya nggak tinggi-tinggi amat kayak gitu ya, ala kadarnya ya, bisa tengah-tengah lah, nggak bawah-bawah banget kayak gitu. Maksudnya itu kalau pengen beli sepeda bisa kebeli, misalnya yang ala kadarnya, nggak tinggi-tinggi banget kayak beli apa ya, kalau tinggi-tinggi banget kayak beli gedung nggak mungkin ya. Maksudnya itu beli gedung, aneh-aneh aja loh. Aneh aja. Ya nggak mungkin. Maksudnya itu ya beli sepeda, kalau nggak beli TV yang biasa-biasa aja kayak gitu, yang orang nggak punya bisa kebeli ya, bisa kebeli nyekolahin anak ya, bisa nyekolahin anak kayak gitu. Terus ya semua demi apa, keluarga kita di negeri orang betah kayak gitu ya, karena ya butuh ya bikin kita betah di sini gitu aja. Tapi kalau sekiranya udah cukup, nggak mungkin lah kita di negeri orang terus, tetap aja pulang. Makanya mah ya semangat aja lah, pejuang pejuang keluarga yang ada di Indo gitu aja ya. Cukup sekian ini video dari saya. Bisa diambil kesimpulan dari cerita saya ini apa ya, sebenarnya namanya kita di perantauan itu gak betah sebenarnya, pengennya itu kumpul di rumah. Tapi apalah daya, namanya kita sebagai orang perantauan, sebagai orang gak punya ya, butuh nafkahin keluarga ya, butuh nyekolahin anak. Jadinya mau nggak mau di sini ibarat kata itu ya, namanya kerja di luar ya, ya harus apa ya, tebel telinga, tebel mata, hati juga tebel. Soalnya apa, kalau
di sini hatinya nggak tebel, ibarat kata kupingnya nggak tebel, nggak bakalan betah, hawanya mah pengen pulang. Jadinya itu apa ya, di apa ya, dikuat-kuatin, sekira itu apa ya, ya mikirnya semua itu demi demi anak kita. Kita berjuang di sini itu demi anak kita di rumah, biar mereka itu lebih baik dari kita hidupnya, nggak sengsara gitu aja ya, nggak sengsara gitu aja. Kalau ibarat kata kita di negeri orang kayak gini itu kan untuk memperbaiki ekonomi yang di rumah. Jadinya ya seenggak-enggaknya jangan sampai anak kita yang kita tinggal itu apa ya, nasibnya itu seburuk kita dulu di rumah berjuang kayak apa, kayak gitu. Kalau bisa ya jangan sampai kayak gitu. Makanya kita sebagai apa ya, sebagai TKW di sini ya, biarpun berpuluh-puluh tahun juga dipetain demi apa, demi keluarga kayak gitu ya. Pokoknya semangat aja, moga yang kerja di luar negeri hidupnya makmur, cukup biar cepet pulang di Indo, biar bisa kumpul sama keluarga yang di rumah, biar bisa kumpul sama anak yang di rumah ya, nggak ditinggal-tinggal lagi. Tapi gimana caranya, pokoknya semangat aja ya. Itu dari saya. Apabila ada omongan atau kata-kata yang menyinggung perasaan teman-temanku semuanya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, sampai ketemu di video saya berikutnya. Dadah.